Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan memulai sibi kita dengan tema bagaimana sih caranya menjadi manusia yang bisa merasa cukup. Cukup itu apa sih? Nah, ini dia, kadang kita jadi manusia lupa bagaimana caranya bersyukur. Misalnya nih, karena terbiasa menggunakan listrik, kita jadi tidak bisa bersyukur. Mungkin di luar sana ada orang-orang yang belum bisa menikmati listrik. Karena terbiasa pakai air, terutama air bersih, kita lupa dan kita tidak bersyukur. Sedangkan mungkin di luar sana ada orang yang tidak bisa menikmati air bersih. Atau contoh nyatanya gini, kalau kita lihat kasus koruptor, sebenarnya kita bisa lihat gaji orang-orang yang melakukan korupsi itu kan sebenarnya sudah besar, tapi mereka tidak bisa merasa cukup. Jadi mereka mengambil uang orang lain lalu dipakai untuk kepentingannya sendiri. Nah, itulah kita harus belajar bagaimana menjadi orang yang bersyukur dan merasa cukup. Terus gimana caranya supaya kita bisa merasa cukup? Yang pertama nih, kalau kita bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kadang kebutuhan itu simple, keinginan yang banyak. Contoh, sebenarnya kita cuma butuh A, B, dan C. Tapi karena keinginan kita banyak, kita butuh A, B, C, D, dan seterusnya. Kalau kita bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, pasti kita bisa lebih mudah merasa cukup. Dan yang terakhir, yang paling sering kita susah lakukan adalah bersyukur. Kadang karena kita sering menikmati hal-hal yang kita anggap biasa, kita lupa buat bersyukur. Listrik, air, udara. Mungkin ada orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk menerima listrik, untuk mendapatkan air bersih, atau bisa bernafas dengan lega. Seperti kasus COVID lah. Kalau kamu kena COVID dan itu sudah bahaya, kan harus pakai tabung oksigen. Makanya kita harus bersyukur apa yang kita punya supaya kita tahu, oh, saya adalah manusia yang berkecukupan. Jadi kesimpulannya, supaya kita bisa menjadi manusia yang cukup, kita harus tahu apa sih yang menjadi keinginan dan kebutuhan kita, dan jangan lupa untuk terus bersyukur. Oke, sekian sibi dari Mem. Semoga kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Thank you.